Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, Panitia Paskah mengundang umat sekalian untuk mengikuti acara Zumpa Kasih Prapaskah pada hari ini jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Bagi umat yang kesulitan untuk mengaksesnya melalui Zoom, Panitia akan menyediakan link YouTube. Kedua, pada hari Minggu 28 Maret akan dilaksanakan peneguhan penatua. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa. Ketiga, firman Tuhan pada hari Minggu hari ini akan disampaikan oleh TPG Christian Adi Pamungkas dengan tema Dipulihkan dari Pagutan Dosa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Tobat. Melakukan hal ini tak perlu kata. Melakukan hal ini tak perlu posisi jabatan. Yang diperlukan hanyalah dua hal. Pertolongan Tuhan dan kesungguhanku. Dahulu hitam, sekarang putih. Dahulu bercela, sekarang dipulihkan. Perlahan tapi pasti, buahnya akan muncul. Itulah pertobatanku. Umat Tuhan, di hari Minggu Prapaskah 4 ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang, bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar, puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Marilah kita datang ke hadapannya, menghayati sengsara Tuhan kita. Semoga ku dapati
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun, pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal, semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Marilah kita datang pada Yesus Sang Juru Selamat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Noda dan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkanlah Allah melihat ke dalam hati kita. Kita berdoa secara pribadi. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkanlah kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Amin.
Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Umat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh indah hari kami ya Tuhan, ketika kami boleh memilih Engkau sebagai pusat hidup kami. Kami percaya akan kasih penyertaan-Mu, Engkaulah Sang Penebus Juru Selamat hidup kami. Di tengah situasi maupun keadaan saat ini, di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam ketidakpastian, jalan hidup yang kami jalani ini ya Tuhan, tetapi biarlah hidup kami senantiasa berpusat padamu. Juga pada kesempatan hari ini, kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda Tuhan. Karena itu ya Allah, tolonglah kami untuk boleh memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami tahu apa yang kami lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman itu tinggal di dalam setiap hati kami dan kami boleh melakukannya seturut dengan firman-Mu itu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab. Ada 2 bacaan, Bapak Ibu Saudara, satu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang lainnya. Kita akan membuka yang pertama dari
kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan bacaan kedua, Bapak Ibu Saudara, diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dengarkanlah firman Tuhan. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan ada bagi setiap kita yang mau memelihara dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Saudara-saudara yang terkasih, gimana sih cara kita bisa mengukur kedewasaan atau kualitas iman diri kita? Kalau ada pertanyaan tersebut, Bapak Ibu Saudara, kira-kira jawabannya apa? Gimana caranya kita bisa tahu atau gimana caranya kita bisa mengukur sejauh mana sih kedewasaan atau kualitas iman kita, gitu ya? Mungkin di antara kita akan ada yang menjawab dengan rajin beribadah, atau bisa dilihat dari seberapa sering dia berdoa, atau akan kegiatan hidup sehari-hari, misalnya bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, gitu ya.
Ya tidak salah Bapak Ibu Saudara jika tindakan-tindakan tersebut kita lakukan berdasarkan penghayatan iman dan relasi kita dengan Tuhan. Namun saudara, kedewasaan dan kualitas iman seseorang itu tidak dapat kita ketahui hanya dari frekuensi seberapa sering dia beribadah atau dia melayani atau dari kegiatannya sehari-hari gitu ya. Tetapi juga akan tampak nyata secara jelas saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi krisis atau ketika kita mendapati harapan-harapan yang kita inginkan tidak terpenuhi. Artinya Bapak Ibu Saudara, reaksi apa yang muncul dari dalam diri kita saat mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan itu bisa terlihat Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh nyata ya, udah sekitar 1 tahun lebih gitu ya, sekarang ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri, punya kesulitannya masing-masing. Namun di tengah kesulitan kita yang berbeda-beda ini, yang mungkin ada yang kita mengalaminya berat gitu ya. Bagaimana reaksi diri kita? Bagaimana kita menyikapi situasi-situasi sulit tersebut, tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Kita bisa bercermin dan melihat diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menyikapi kesulitan dan pergumulan kita masing-masing selama menghadapi situasi yang sulit. Apakah kita tetap berorientasi pada Allah? Apakah hidup kita tetap berpusat pada Allah? Atau sebaliknya gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Bilangan 21 ayat 4-9 yang tadi kita baca memperlihatkan sebuah reaksi yang nyata dari bangsa Israel ketika mereka menghadapi kesulitan. Ketika mereka mengalami kesulitan. Saat berangkat dari Gunung Hor dikatakan dan berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Disebutkan di ayat yang keempat, bangsa itu kenapa Bapak Ibu? Tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan, katakan ya. Mereka marah dan mereka bersungut-sungut atas situasi yang mereka alami. Di ayat yang kelima jelas di situ mereka ngomel-ngomel. Kalau di dalam bahasa Alkitab mereka melawan Allah dan melawan Musa. Mereka berkata, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Di situ umat Israel Bapak Ibu Saudara kecewa, mereka marah atas keadaan yang menimpa diri mereka. Saudara, apakah kemarahan bangsa Israel ini dikarenakan logistik makanan yang habis sehingga mereka kelaparan dan kehausan? Kalau kita perhatikan struktur teks kitab Bilangan ini kita mendapati bahwa Allah senantiasa mencukupkan kebutuhan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Bilangan 20 ayat 10-11 misalnya mengatakan bahwa bangsa Israel memberikan air yang berlimpah kepada bangsa Israel memperoleh air yang berlimpah dari Allah ya. Sebelumnya di Bilangan 11 ayat 7 Tuhan menyediakan mana sebagai makanan. Di Bilangan 11 ayat 31-32 pun dikatakan Tuhan menyediakan burung puyuh sebagai daging. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat Allah telah menyediakan semua kebutuhan umat Israel dengan lengkap. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut, mereka tetap marah, mereka ngomel-ngomel gitu ya. Dan sikap tersebut menjadikan mereka akhirnya berdosa Bapak Ibu Saudara. Sebab kemarahan mereka terhadap Allah dan Musa bukan dilatari soal kelaparan, bukan dilatari soal kehabisan logistik, tetapi dilatari motif keserakahan dan kenikmatan nafsu diri. Ya, jelas dikatakan dengan makanan ini kami sudah muak, makanan hambar ini sudah muak. Bukan berarti mereka nggak punya makanan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada motif yang lain yaitu keserakahan dan hawa nafsu diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia adalah wajar ketika kita punya kebutuhan-kebutuhan ya. Ada memang kebutuhan-kebutuhan yang wajar untuk dipenuhi. Bahkan seorang psikolog Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan ya. Yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu seperti makanan, minuman gitu ya untuk secara ragawi gitu ya. Berkaitan dengan fisik, tidur itu adalah kebutuhan ya. Yang kedua rasa aman dari penyakit, rasa aman dari cemas atau takut, rasa aman dari bencana alam gitu ya. Atau sekarang
proses vaksinasi yang udah jalan, ini kan bagian dari kebutuhan rasa aman. Setiap orang ingin divaksin misalnya. Ya mungkin beberapa yang lain mungkin ada yang tidak ingin divaksin, tapi kita mengupayakan diri untuk bisa divaksin supaya kita aman dari penyakit atau dari persebaran COVID. Yang ketiga, rasa kasih sayang. Setiap orang butuh dicintai, butuh disayangi gitu ya. Makanya kita punya pasangan atau kita punya teman, saudara, keluarga. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Soal ketenaran, status atau reputasi itu wajar bagi Maslow di sini. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Ketika mengembangkan keterampilan atau memperdalam potensi diri, itu bagian dari kebutuhan manusia yang wajar untuk dipenuhi. Menurut Maslow, 5 kebutuhan itu wajar untuk dipenuhi, namun menjadi tidak wajar Bapak Ibu Saudara ketika kebutuhan-kebutuhan itu mengarah pada keinginan atau hasrat, nafsu, kenikmatan yang berlebihan, yang hedonis, yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam jurang keberdosaan. Wajar sih kalau kita pengen divaksin, malah kita harusnya mendukung ya program vaksinasi untuk mencegah persebaran. Tetapi menjadi tidak wajar ketika kita sudah diberikan jalan, atau kemarin ada berita gitu ya, vaksin yang beberapa waktu yang lalu, vaksin bagi pemuka agama yang sudah dilakukan, ada satu orang yang menyerobot antrian, dia ingin duluan gitu ya. Apakah harus berlebihan secara seperti itu? Makanan, minuman itu juga menjadi kebutuhan dasar, tetapi kalau kita terlalu berlebihan, kita terlalu serakah gitu ya, itu menjadi tidak wajar Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang kemudian dialami oleh bangsa Israel. Mereka terjerat dosa demi kepuasan hasrat diri sehingga berani melawan Allah. Nah, ini ngerinya di sini Bapak Ibu Saudara. Mereka merasa mereka sudah muak dengan makanan hambar, gak ada roti, gak ada air lagi. Sampai mereka melawan Allah, melawan Musa. Dan ini yang menjerumuskan mereka jatuh ke dalam jurang keberdosaan Bapak Ibu Saudara. Atas perbuatan bangsa Israel, Allah memberikan hukuman dengan mengirim ular-ular tedung atau ular-ular berbisa untuk memagut mereka, mematok mereka gitu ya. Ular-ular berbisa kalau udah kita kena patok gitu ya, dipagut, itu juga bisa menghilangkan nyawa ya. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan setelah tahu bahwa Allah murka, marah kepada mereka, umat Israel berbalik. Mereka berbondong-bondong datang kepada Musa agar Allah berkenan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Ya namanya manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau udah kena disentil Tuhan aja dikit kan, ada kejadian, ada apa gitu kan, baru kita bertobat, baru kita berbalik gitu ya, seperti natur manusia. Sama dengan orang-orang bangsa Israel, ketika udah dikasih ular tedung, ular bisa dipatok, banyak yang mati di sana. Mereka datang kepada Musa, tolong kasih tau Allah, tolong supaya kami diampuni. Ya, bertobatlah mereka di situ karena mereka sudah melawan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pengampunan dan pemulihan pun diberikan Allah kepada bangsa Israel. Allah memerintah Musa kemudian untuk membuat ular tembaga. Ular tembaga ini adalah sebuah replika ular dari logam tembaga begitu ya, sebagai simbol yang kemudian diletakkan pada sebuah tiang, dan setiap orang yang terpagut ular ketika memandang ular tembaga tersebut, dia akan tetap hidup, dia akan dipulihkan dan akan sembuh, di situ dikatakan ya. Saya sempat berpikir sih, yang menjadi pertanyaan, apakah replika ular tembaga yang dibuat itu menjadi sebuah bentuk pemberhalaan ya? Karena dikatakan di bacaan tersebut, setiap orang yang melihat ular tembaga tersebut, ya replika ular tersebut, akan tetap hidup. Seolah ada daya, ada kuasa dari ular tembaga tersebut. Dan jelas Bapak Ibu Saudara, dalam 10 hukum firman Allah, bangsa Israel tidak boleh membuat patung untuk disembah ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks Bilangan 21 ayat 4-9 jelas dikatakan tidak ada perintah bagi umat Israel yang digigit ular tedung untuk menyembah ular tembaga yang dipasang di atas tiang. Perintah Allah kepada orang-orang yang dipagut ular tedung adalah jika mereka memandang atau melihat ke arah ular tembaga tersebut, mereka akan sembuh. Di sini jelas bukan menyembah ular tembaga, tetapi melihat atau memandang. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara, kata kerja memandang yang digunakan di sini adalah kata wara'ah ya. Melihat artinya menatap, melihat, memandang.
bukan tistaweh ya. Ada bahasa yang lainnya tistahweh, itu juga melihat yang punya arti menundukkan diri, menyembah atau mempermuliakan. Tapi dalam bacaan ini teks yang digunakan, kata yang digunakan adalah wara'ah, melihat, memandang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kedua tadi ya, di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, penulis Injil Yohanes mengaitkan peristiwa Musa yang mendirikan ular tembaga di atas tiang itu dengan nubuat Yesus tentang kematian Yesus di kayu salib. Dikatakan dalam ayat 14 sampai 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi bacaan Yohanes ini mengaitkan dengan bacaan bilangan yang tadi ya. Sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Namun saudara, ada perbedaan mendasar dari kedua teks ini. Kalau di bilangan 21 ayat 4-9 tadi, Allah menyuruh umat Israel melihat ya wara'ah ke arah ular tembaga agar apa? Agar mereka sembuh dan tetap hidup. Sedangkan di Yohanes 3 ayat 14-15 dikatakan manusia akan memperoleh keselamatan apabila percaya kepada kematian Kristus di kayu salib. Mengarah pada tema khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara, dipulihkan dari pagutan dosa. Teks Injil Yohanes 3 ayat 14-21, kita bisa melihat bahwa teks ini menyiratkan makna bahwa manusia pada hakikatnya seperti umat Israel yang bersungut-sungut melawan Allah walaupun mereka telah dipelihara di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Manusia berada dalam kuasa dosa sehingga tidak dapat menghindar dari hukuman Allah. Ya, akibat dosa dan pemberontakannya, setiap orang yang terkena hukuman Allah yang secara metafor dipagut oleh dosa seperti umat Israel yang dipagut oleh ular-ular tedung itu. Dan Kristus secara metafor, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan dirinya seperti ular tembaga. Menggambarkan dirinya seperti ular tembaga yang digantung di atas tiang. Kalau umat Israel, Bapak Ibu Saudara, diperintahkan Allah untuk melihat kepada ular tembaga di atas tiang. Namun di Injil Yohanes pasal 3 ayat 14-15, umat setiap kita dipanggil untuk memandang pengorbanan Kristus dengan sikap percaya. Dan Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya akan mengalami kehidupan kekal. Kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara, selaku Sang Firman dan Anak Allah yang tunggal, akan menggantikan dosa setiap orang yang percaya. Karena itu Kristus merelakan dirinya dipagut oleh kematian, agar setiap kita yang percaya mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah 4 ini kembali mengingatkan kita sekaligus mengundang kita untuk kembali melihat dan percaya kepada Kristus ya. Dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu penyesalan dan pertobatan kita hendaknya sungguh-sungguh lahir dari kesadaran iman yang melihat anugerah Allah yang besar dan di dalam kehidupan kita. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita kembali melihat diri kita, Bapak Ibu Saudara, dan kita diajak untuk kembali memandang ya, seperti bangsa Israel yang melihat ular tembaga di tiang itu dan mereka tetap hidup ya. Juga di dalam teks bacaan Injil Yohanes untuk kita percaya kepada Kristus dan penebusan dosanya di kayu salib. Kita pun diajak untuk kembali menatap dan melihat peristiwa itu dan meyakini, mengimani di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga segala keberdosaan di dalam diri kita pun kita mengimani itu dipulihkan oleh Allah. Undangan ini sejalan dengan penghayatan sebuah syair lagu Bapak Ibu yang ditulis oleh Isaac Watts tahun 1770 yang berjudul When I Survey the Wondrous Cross, yang kemudian kita kenal di dalam sebuah nyanyian berjudul Memandang Salib Rajaku ya, Kidung Jemaat 169. Tentang memandang, melihat, lagu ini sangat powerful Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya ngebayangin kalau kita lagi Jumat Agung, kebaktian Jumat Agung, kalau nggak COVID ya gitu ya, kita masih bisa ibadah di gereja menyanyikan lagu ini dengan suasana duka kematian Kristus, itu sangat
menyentuh dan kadang bisa menitikkan air mata ya. Memandang salib Rajaku yang mati bagi dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya ya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Dan di situ digambarkan bagaimana hati kita hancur, remuk redam. Sehingga karena harta yang hilang harganya itu. Dan di bait yang kelima Bapak Ibu Saudara di sini kata-katanya juga sangat dalam ya. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Jadi seandainya jagat alam semesta semua hal yang ada di bumi ini adalah milik kita dan kita serahkan kepada Tuhan, itu gak akan cukup buat Tuhan. Karena apa? Diriku yang dimintanya, diri kita yang dimintanya, yang ingin diserahkan pada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, dipulihkan dari pagutan dosa itu berarti kita mau menyerahkan diri kita seutuhnya. Kita mau bertobat, kita mau kembali mengingat Kristus, kematian Kristus, yang menjadi penebus bagi setiap kita. Saudara yang terkasih, dengan sungguh-sungguh memandang salib Kristus, kita tidak akan terjebak pada siklus dosa yang sama, yang berulang-ulang. Ya, sebab pengakuan dosa kita lahir dari relasi personal dengan Kristus. Sehingga kita diperbarui dengan pertobatan yang otentik, bukan pertobatan yang palsu. Yang hari ini kita berkata kita bertobat, tapi besok masih melakukan dosa. Bertobat, melakukan dosa, bertobat, melakukan dosa. Itulah siklus yang berulang-ulang pada keberdosaan yang sama. Tetapi dengan sungguh-sungguh menatap, memandang salib Kristus, kita akan benar-benar menghayati dan mengalami pertobatan yang otentik. Dan hidup kita semakin dikuduskan dan transformatif. Kuncinya kita mau sungguh-sungguh menghayati dan memandang salib Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin.
Marilah kita dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini ya Allah, kami terus menghayati pengorbanan Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Di mana firman Tuhan juga kembali mengingatkan kami bahwa Allah Sang Pengasih, Allah Sang Penyayang juga bersedia untuk memulihkan setiap keberdosaan kami sebagai manusia. Karena itu ya Allah, tolonglah kami untuk boleh sungguh-sungguh menghayati kehidupan kami dalam memandang salib Kristus, mengingat salib Kristus sebagai bukti cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Dan boleh kami hidupi dalam tindakan-tindakan nyata kami untuk bertobat dari segala keberdosaan, untuk berubah menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang Tuhan telah sertai dan Tuhan berkati. Secara khusus juga dalam proses vaksinasi yang terus digalakan, yang terus berjalan hingga saat ini. Engkau berikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik petugas medis, pemerintah maupun pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara atau pengelola program vaksinasi ini. Kiranya ini menjadi sebuah harapan kecil yang boleh membawa kami untuk beraktivitas kembali, untuk mengubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam kehendak Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi gerejamu di tempat ini yang terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di GKI Kepaduri ini ya Tuhan. Baik untuk anggota, simpatisan maupun orang-orang di luar gereja, biarlah gereja kami di tempat ini boleh menjadi wajah Allah yang sungguh nampak dan bisa dirasakan, boleh membawa cinta kasih dalam setiap program pelayanannya, juga dalam setiap perencanaan program yang telah dilaksanakan ya Tuhan. Biar kami boleh melakukannya, kami boleh menerapkannya sesuai yang telah kami rencanakan, dan juga boleh berdampak baik bagi setiap orang yang mengalaminya ya Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan aktivitas gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap pekerjaan dan usaha yang setiap kami lakukan di masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan sungguh nyata dalam setiap hal, dalam setiap peristiwa. Ajarlah kami untuk boleh menyadari dan melihat berkat Tuhan yang seringkali tidak kami rasakan atau tidak mampu kami lihat, tapi mampukanlah kami untuk boleh merasakan berkat Tuhan dalam bentuk apapun. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur di tengah kesulitan. Ajarlah kami untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi biarlah kami hidup untuk senantiasa bersyukur dan berserah pada Tuhan, serta boleh menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami
sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Om Alinda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, dan saudara kami yang lain yang mungkin saat ini juga terbaring lemah maupun dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau tolong mereka dalam upaya medis yang dilakukan maupun pengobatan yang dilakukan. Dan biarlah mereka diberikan hikmat dari Tuhan untuk senantiasa berjuang maupun tetap setia kepada Tuhan dalam setiap peristiwa yang dialami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara kami yang saat ini atau dalam pekan ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Ian Grinaldi, Ibu Winnie Syarif, Ibu Moilan, Bapak Alvin Fauzi Widya Surya, Ibu Milka Marisa Suryana, Bapak Martin Talizoma Sizebua, Saudari Eni Winarsi, Ibu Yani Sutardi, Saudara Mario, Saudara Landri Tauk, Ibu Tauping, Saudara Erik Kristanto Mulyono, Ibu Tri Hayati Purwandari, Bapak Gondo Sujoni, Saudari Riani Pisesa, Bapak Mikael Eko Kristianto, Bapak Sahat Silalahi, Saudari Evi Catherine Silalahi, Bapak Heri Setiawan, Saudara Jonathan Handi Kristanto, Bapak Waris Bonggakarua, Bapak Andreas Yudika, dan Bapak Freddy Johari. Kami yakin dan percaya kehidupan mereka senantiasa Tuhan rahmati dengan cinta kasih dan kedamaian. Kiranya Engkau senantiasa juga menolong dalam setiap usaha maupun setiap pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini. Dan ajalah dan berilah hikmat pada saudara kami ini ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang usia mereka hingga saat ini. Dan mampukanlah saudara kami ini untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi terang di tengah keluarga maupun dimanapun mereka berada ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang saat ini kami hadapi. Kami menyerahkan setiap pengharapan yang terus kami doakan. Kami juga mengingat setiap keinginan yang terus kami sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Tapi biarlah kami tetap boleh mendengar suara Tuhan dalam setiap cara yang Tuhan nyatakan. Berikanlah kami kedamaian, ketenangan dalam hati kami, kejernihan dalam pikiran kami, supaya kami tahu dan kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan setiap usaha pekerjaan kami, keluarga kami, juga setiap rencana-rencana kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Yang pertama, bisa dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, bisa dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Atau yang ketiga, dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah anggota persembahan di amplop. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita mensyukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 12-14 mengatakan, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan akan membayarkan nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya hamba dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, persembahan syukur kami telah kami kumpulkan. Inilah persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik sebagaimana Engkau telah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita menjadi baru. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Cerita
Saudaraku, kearahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk memulihkan kehidupan siapapun yang engkau jumpai, dimanapun engkau berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya.